wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika, dan atas kamu, bita'jilil futuri, dengan mensegerakan berbuka. Mensegerakan berbuka inda tayakunil hurubi, ketika yakin terbenamnya matahari. Ketika yakin terbenamnya matahari. Wa ta'khiris sahuri, dan mengakhirkan sahur. Dan mengakhirkan sahur malam tahsya, selama engkau tidak khawatir, tidak takut al-wuqu'ah, akan terjadi. Malam tahsyah, selama engkau tidak takut, tidak khawatir. Di malam namanya ma masdariyah dzarfiyah, namanya malam ma masdariyah. Malam tahsyah al-wuqu'ah fi syakki, selama engkau tidak khawatir al-wuqu'ah, akan terjadi fi syakki, di dalam keraguan. Fi syakki, di dalam keraguan. Dalam ibarat ini kita dianjurkan untuk segera melaksanakan buka puasa saat kita sudah yakin. Dulu Nabi makan minyak HP pun sudah banyak informasi, sudah ada radio, sudah ada jam yang bisa menentukan bahwa matahari itu sudah terbenam. Jadi dulu di saat sudah yakin bahwa matahari itu sudah terbenam, maka dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Dan dalam waktu sahur hendaknya mengakhirkan selama belum masuk kepada waktu syak ataupun ragu. Kira-kira hati-hati pendapat yang ikhtiyat seperti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ini 10 menit sebelum dikumandangkan azan itu sudah waktu yang paling aman untuk mengakhiri sahur. Tapi masih boleh. Jadi waktu 10 menit, misalnya kurang 5 menit, misalnya masih waktu-waktu boleh. Cuma sudah makruh. Sudah makruh makan ataupun minum. Nah, jadi paling aman 10 menit sebelum dikumandangkan azan, dan ini kan sudah berhenti daripada makan ataupun minum. Wa bi taftiri shaimin, dan dengan memberi buka orang yang berpuasa. Memberi buka orang-orang yang berpuasa. Dan ringkan toh abu kain orang lain. Banyak Nabi makan ampun menjadi tradisi kebiasaan orang abu kain orang lain. Bahkan pada sekiliran, tradisi giliran, mulai dari puasa pertama tang keculaan, mareh malam yang kedua tentang kecudajaan, cubara, cutemor, dan seterusnya. Nikah pada tradisi mulai dari awal bulan Ramadan sudah dimulai. Pada tradisi mulai dari belasan tangkih
sampai ke budi biasanya giliran keangkui abu kain orang, giliran kenconcong beda silai Quran ke budi sampai ke tanggal setengah lekor atau tanggal 30 paling akhir ni ke giliran keangkui abu kain male daripada meloh abu kain orang lain ya bitaftiris shaimin, memberi buka orang-orang yang berpuasa, walau ala tamaratin, sekalipun atas beberapa kurma, sekalipun atas beberapa kurma. Jadi anjurannya memberikan makan, memberikan buka terhadap orang yang berpuasa ini kan sangat-sangat sederhana. Apa itu? Memberikan kurma, sebiji kurma, au syurbatin minal ma, atau seteguk air. Ya mun mangken pas abu kana orek tapi depan pas kuni beriin kolmah beriin aing lalah mulai iya jago jaen menoreng jago jaen menoreng kun seriere sepanan gak matiga kangkui abu kain oreng kuni beriin kormat tok tapi naming misalnya nih kata ya beriin roti ben aing ya jago jaen menoreng tak pok katu sana dalam napa dalam memberi buka terhadap orang lain. Artinya sudah menjadi tradisi mun abu kain orang ya minimal kurma dulu ada. Aing mamari kenika biasanya ada bersama-sama. Ya ini kah. Tapi orang guna ukuran sangat-sangat sederhana. Saya kena beda tradisi masyarakat. Dan ini kebahanan sepakat. Ya, ayo jadwal setiap bulan puasa dijadwal keangkui berbuka bersama giliran bukan tak mewah cuma sekedar kurma benaing ya penekul sekedar kurma bahasa keduan ini kan sekedar kurma kayak satu biji, 2 biji, 3 biji misalnya paling banyak. Dan ini kemah kompol bersama-sama apukah abu kain orang lain jadwal. Nah, ini kan bagus. Artinya tak masibuk kalau yang dekor, tak masibuk dekat ibu rumah tangga. Fa innaman maka sungguhnya orang kenapa dianjurkan abu kain orang dianjurkan qala fa innaman maka sungguhnya orang fattoro yang memberi buka siapa man iman kepada orang yang berpuasa kana maka ada lahu bagiman mislu ajrihi seumpama pahalanya man layung kosu tidak dikurangi layang kusu dalika min ajrihi layang kusu tidak mengurangi dalika apa itu tafsir min ajrihi dari pahalanya shaim syai'an sedikit pun pasera orang si abu kain orang lain maka pahala kenceran puasana tetap dimiliki sendiri tidaklah dapat terkurangi sedikit pun. Ada ceritanya kencerna puasa nikah polana saya abu kain orang lain kencerna pak abinda ke orang saya abu kain ada penjelasan yang lembut beda jadi beda kebiasaan atau anggapan di masyarakat awam mun ibu kain orang lain kencerna ekala orang si abu kain. Kota apa dengan le ka orang si abu kain. Ini kan ada nih kan.
La yanqusu dzalika, tidaklah dapat mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun, syai'an sedikit pun. La yanqusu dzalika min ajrihi syai'an, tidak kurang sedikit pun. Jadi orang seabri fuka, siapa orang fuka kepada oleh pahala memberikan buka puasa terhadap orang yang berpuasa, tapi kencerna puasa orang se puasa tetap utuh kencerna sesuai dengan kualitas puasa masing-masing. Wajtahid dan bersungguh-sungguhlah engkau, wajtahid dan bersungguh-sungguhlah engkau Allah tafturah, hendaknya engkau tidak berbuka, hendaknya engkau tidak berbuka, wala tuftirah, dan engkau tidak memberi buka tak bukain orang lain wala tuftirah, dan engkau tidak memberi buka shaiman kepada orang yang berpuasa, illa kecuali ala ta'amin, atas makanan halalin yang halal, illa ta'amin, kecuali atas makanan halalin yang halal. Anjurannya hendaknya berhati-hati dari makanan atau berbuka dari barang yang tidak halal. Jadi tak oleh buka dari barang-barang tak dihalalkan. Jadi abuka otaben abukain orang kotu kalaben makanan yang halal. Kotu kalaben makanan yang halal. Jadi misalnya bertradisi biasa bukan orang berkeliling tetangga apa tandi apa terus bukan orang pengen ngeco aki sumpama tak boleh. Jadi akhirnya tusah berempat kali tu sana ngecok pas tu sana abri deeren dari barang yang haram terhadap orang yang berpuasa. Wa alaika, dan atas kamu, bitaqalluli, dengan mempersedikit minal akli dari makan, minal akli dari makan, wa tanawulil mawjudi, dan mengambil yang ada, dan mengambil yang ada, minal halali, dari barang halal, minal halali, dari barang halal, min ghairi itharin, tanpa pengaruh, tanpa pengaruh litayyibi, untuk enak, untuk rasa nyaman, al-mulaimi, yang cocok, al-mulaimi, yang cocok, al-mulaimi, yang cocok. Seterusnya kita dalam puasa juga dianjurkan makan sedikit atau ngemil, makan snack halal, cuma ya halal snack ataupun makanan nikah halal, cuma anjurannya bitaqallul, tetap harus sedikit. Jadi tak olehnya banyak, mungkin nyerahin mun puasa penaban ini kan mun tak ada gede aing saembir tak ambuh, mun tak ada gede nasi telur bereng tak ambuh, ini kan nyerahinnya menandika. Nah, maka anjurannya terhadap kita kebanyakan manabi puasa ning ibak tu yang siang iya malam cek tegar pengenyes tabun kan menika bahai ngak liker hibru meleh bah tegar ngenyes sompam. Jadi jangan, jadi anjurannya tetap mempersedikit makan, tetap menyesuaikan dengan kesehatannya abah. Karena manabi terlalu kenyang, anika sebiasa nika pun tak sehat nih. Sebiasa na atrawi tak atrawi, sebiasa na ngaji Al-Quran mari maurib na pun tak pate kenceng, adzikira juga nan sengkah kan nih. Mana bila ampon
terlalu kenyang. Ijak dung tedungan lamiring keberak ke timur melarat sumpah. Nah, ini kan juga tidak diperbolehkan. Jadi makruh terlalu kenyang di saat dia itu berbuka atau makan di waktu malam. Jadi cak kumpur pola nabi makanan pas selalu dimakan. Pas nyerahin pola nabi aben apa asa sumpah. Ya, tapi lebih bagus kenyang cek talebet daripada pas tak puasa neneng iben aben. beli kenyang ah neng betul malam binyak ngakan sing penting puasa. Jadi korna manabi antara na puasa ben pas makenyang di betul malam ya beli makenyangan yang betul malam. Kalau sekiranya benar nikah mun sakonni derna pasti puasa sumpama. Wah, fa inna maksudas shaumi, kenapa dianjurkan mempersedikit makan? Fa inna maksudas shaumi, karena tujuan berpuasa, tujuan puasa. Kasru syahwati adalah memecahkan syahwat, wal ittisa'i dan keluasan, Jadi kenapa kemudian dianjurkan sedikit makan di saat berpuasa? Karena tajuna puasa kebanyakan memang kangkui ngeker nafsu, memang keangkui melemahkan nafsu, memecahkan nafsu. Sehingga manabi pasanan nyerain yang berpemalam salah nafsu kebanyakan lemah, ini kata lemah tu orang ni kan. Jadi tojukna berpuasa kebanyakan tidak bisa dicapai. Maka kalau mencapai tojukna puasa kebanyakan, maka kotu nang ibektoban aban puasa juga nang ibekto malam tak pateh terlalu banyak makan. Coba ada kadang nang ibekto malam pas ngakan sampai 3 kali 4 kali. 3 kali 4 kali ni bener lah. Cek nyerak namun ngak nikah. Pola aban akalawan sumpama. Tapi tersian hibur di mana bicet lakar sekirana pas tekerta puasa pola kelakuan ben abad sema nabi masa koni makan nih bekal malam ia balik mabinya angakan kor puasa nih ben abad. Wa qasdut thayyibat, adapun tujuan yang enak-enak, artinya makan, maksudnya makan yang enak-enak, la yukassiru adalah tidak memecahkan qasdu kepada syahwat, la yukassiru ada tidak memecahkan qasdu kepada syahwat, walakinahu akan tetapi qasdut thayyibat, yuqawwi adalah menguatkan qasdut thayyibat kepada nafsu. Yuqawwi adalah menguatkan qasdut thayyibat kepada nafsu, wa yuhayyijuha dan membangkitkan qasdut thayyibat, wa yuhayyiju dan membangkitkan qasdut thayyibat kepada nafsu. Jadi mana bingakan pereng seman nyaman meloloh, apa boleh pangaganan kok mbi sompama pah tada buka nafsu na bahiro toro aki meloloh sate guli, sate sapi pas ero toro aki kan nafsu meloloh tak pernah ngekar, maka teka puasa kebanyakan nafsu na tak gelem rontoron, tapi bahkan terus naik. Artinya makan yang banyak, makan yang bergizi, makan yang
At-thayyibat itu adalah dapat membangkitkan nafsu gula berzambian. Makanya jaga makanan kepada kecil sampai kenyang. Termasuk juga talibul ilmi. Dia buaki nendang potongan syair watar kisyaba'a. Jadi mun orang nyari ilmu, ya kotu meninggalkan kenyang, cek ngakan meloloh, ngakan sekalian, mun parlo. Ngakan sekalian jadi ya dalam seareh benih pas bereng, saparo bereng, beri malam ya sekalian, mun parlo tak usah. Lapar dulu. Ya jaga kesehatannya, cek sampai andi penyakit misalnya. Jadi jaga berpuasa tapi juga jaga kesehatannya. Di mana Nabi tidak meninggalkan kenyang sama sekali. Ilmu ni kalau masuk, ilmu ni kalau masuk. Jadi makanya mentero masuk ilmu maka kotu berdelapar, wajib berdelapar. Minimal sah misalnya dalam satu minggu hari keterbitna kelahirannya kota benar tak puasa tibi orang sepona se puasa akil Senin Kemis misalnya juga dan puasa latte aben kaangkui mamasuk ilmu deka abek kepanikah lakar kotuh puasa ben berdeh pemahaman dikipas ngerti ka ilmu bahnan. Jadi Nabi tak pernah puasa ilmu panikah lo masuk ben abek tak bisa semangat kangkui belajar tak andi pengatero tak andi eber deka ilmu terutama ilmu agama. Makanya kan banyak orang oneng baca tulis pinter neng HP pinter cuma untuk mengerti ilmu agama sulit sangat sulit. Maka namun orang ngerti agama ini kan pilihan pun Rasulullah dari macam Rasulullah nikah sera-sera orang sedikehendaki baik oleh Allah maka dia itu diberi pemahaman ilmu agama. Pasera orang yang dikehendaki menjadi orang yang terbaik maka dia itu diberi pemahaman agama. Jadi montak diberi pemahaman agama berarti tak termasuk kategori orang yang dipilih oleh Allah kangkui menjadi orang yang terbaik. Di mangkana may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jadi pasera orang yang ingin dikehendaki menjadi orang yang terbaik oleh Allah maka hendaknya maka Allah itu memberikan pemahaman terhadap ilmu agama. Wa alaika dan atas kamu bisyamil ayyam dengan berpuasa beberapa hari allati warada yang datang asyar'u apa syariat berpuasa bitarwibi dengan senang dengan rasa senang bisyamiha dengan berpuasa pada ayam bisyamiha dengan berpuasa pada ayam kayaumi arafah seperti hari Arafah li ghairil haji bagi selain orang yang haji li ghairil haji bagi orang selain haji bagi selain orang yang haji wa yaumi Asyura dan hari Asyura hari ke-9 hari ke-10 Muharram wa Tasu'a dan tanggal 9 Muharram wasitti dan tanggal 6 min Syawalin dari wasitti dan 6 hari wasitti dan 6 hari min Syawalin dari bulan Syawal min Syawalin dari bulan Syawal wabtadi dan mulailah olehmu fiha di dalam as-sittu Syawal
thani yaumil Aid, dari hari kedua hari Id, dari hari kedua hari Id. Fa inna dzalika, maka sungguhnya itu sani yaumil Aid, fa inna dzalika, sungguhnya itu sani yaumil Aid, ablagu adalah lebih sampai, ablagu adalah lebih sampai fi riyadatin nafsi, di dalam melatih jiwa, fi riyadatin nafsi, di dalam melatih jiwa, di dalam melatih jiwa. Jadi anjuran juga kita kadito dianjurkan ke angkui berpuasa di beberapa hari yang lain, termasuk antaranya hari Arafah, kemudian hari Asyura, hari Tasu'a, 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal kepada dianjurkan dimulai pada hari kedua kalakuna telasan. Kenapa? Karena jepun engkau to ablawu adalah lebih sampai fi riyadatin nafsi, di dalam melatih jiwa, artinya lebih berpengaruh terhadap jiwa orang yang melaksanakan puasa pada bulan Syawal 6 hari kepanekah dimulai pada tanggal kedua kalakuna telasan. Dan nikah beberapa hari sejelakar ianjur akin kita kangkui puasa sunnah. Jadi abak kebanika puto puasain, abak kebanika puto riyadain. Jadi mon tak pernah riyada, tak pernah puasa, tak pernah alate nafsu naten gula panjenengan, la anika tak bakal menjadi orang sesampurna. Makanya ulama-ulama lambak kebanika ini riyadhana luar biasa, sampai mencapai tingkatan wali, mencapai ngagungin karomah, sampai kadang itu mbak nafsu. Misalnya Dabuna Al-Mukarram ke Ahmad kemarin nikah debu cek manabi ke Abdul Hamid bin Isbat nikah pengasuh pertama Banyuanyar. Ini kalau mbak nafsu nanti lakar itu kok itu kada. Jadi misalnya tapang Latin, engkau tero cukup sapeh, tero kaldu kokot sombam saya kena beda. Ini kayak melaki. Jadi kalau melaki dimasak, ini kakun dicium, mari kok lah. Masa nih kak. Berarti tunggu nafsu kan, jadi tak sampai pada pak dekat apa yang diinginkan oleh nafsu. Karena setuju yang bersifat enak, bersifat lezat kepada keinginan nafsu. Jadi makanan, minuman, dan ini keinginan nafsu. Jadi mon elantor makan apa-apain, anikan noboen, dekah jenengah atenah gula ben sampean. Arapa? Karena selalu noroen nafsona gula ben sampean dalam ngakan dalam ngenumah dan gula panjenengan. Nah, nikah perlu dicatat nikah santre otabena orang sejak lakar mau atau yakin aban orang yang sempurna punya jiwa-jiwa yang mutmainnah yang tenang, maka kotuh alate nafsona alate jiwana menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Jadi jangan sampai toro akin meloloh keinginan nafsu ini, jangan sampai toro akin meloloh. Ya termasuk juga nafsu tero pakaian segenteng padahal tak terjadi besar nafsu mana. Jadi kalau berenah kalau mampunah jangan sampai tang mungkin urusan ngakan, urusan pakaian, makle tak sengsara sendiri. Nah, ini kah napanya mana terkait kalaban anjuran kita melaksanakan buka sesegera mungkin dan mengakhirkan sahur sehati-hati mungkin. Terjukan neng edelum apa sekebanika dianjurkan kakui masa konek ada neng ibetoh malam. Kalau bencatatan masa konek ada kebanika tetap melaksanakan puasa kalau sempurna neng ibetoh yang siang. Mana bisa kirana masa konek ada ibetoh malam ben aben pasta alako ota bena alako ibananta puasa ia belinya karena berminyak neng ibetoh malam. Jadi tergantung kepada
keadaan masing-masing orang. Karena beda tradisi makin kan biasanya usum padih pas tepak kepuasaan hanya ngunase tega benaben beda nih kan mak semak nih kan toh sini kan teti mana bisantre yo kotuna ngator aben tibi cek sampai mateluan kelakuan bersifat duniawi kempas meninggalkan kewajiban syar'i. Jadi sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa yassir lana umurina wa barik ilmana fi ayatina wa ba'da mamadina wa ansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.